Romeni, calon pemain diaspora timnas Indonesia, sudah kedapatan tiba di tanah air sejak kemarin lalu. Striker FC Utrecht itu sudah menonton laga skuad Garuda kontra Jepang dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bergulir di SUGBK walaupun diwarnai dengan kekalahan di kandang 4-0. Dengan Ula sudah datang ke Indonesia, berarti tandanya proses naturalisasi semakin dekat, termasuk bersalaman dengan Erick Thohir. Namun beliau baru-baru ini mengungkapkan hal di luar nalar. Biasanya, ciri-ciri pemain diaspora sah untuk dinaturalisasi adalah dengan momen jabat tangan. Namun, Ketum PSSI tidak ingin salaman dengan Ula. Katanya dia ingin mencoba gaya baru. Apa itu? Terpantau via akun Instagram pribadi Erick Thohir, beliau sudah bertemu dengan Ula Romeni dengan mengunggah foto sembari duduk bersama. Kendati demikian, bukannya unggahan foto bersalaman. Ed dan Ula malah berpose menunjuk ke arah kamera secara bersamaan. Dengan caption bernada, "Sekali-kali beda gaya." Dari situ berarti sudah jelas bahwa alasan mengapa Erick Thohir tidak mau bersalaman dengan Romeni, si calon pemain anyar timnas Indonesia. Bukan berarti tidak salaman tidak akan sah. Hanya saja Ketua Umum PSSI ini ingin mengganti gaya dari yang biasanya salaman dengan kesan formal menjadi kesan kasual dengan foto berbarengan. Sudah jelas, berarti naturalisasi Ula Romeni akan segera menjadi kenyataan, hingga akhirnya striker FC Utrecht ini resmi menjadi seorang WNI. Perlu diketahui, posisi Ula memang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini, sebab lini depan masih kekurangan striker yang tajam dan haus akan gol. Nah, Romeni bisa menjadi jawaban atas ketajaman yang hilang di lini depan timnas. Sebab dia merupakan si nomor 9 alias striker murni yang sangat mumpuni. Kehadiran pemain 24 tahun ini tentu akan membawa lini depan skuad Garuda semakin berwarna untuk menghadapi sisa 5 laga ke depan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Drengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi. Kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick Thohir di Instagram miliknya. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ula yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, imbuhnya. Tentunya, tinggal menunggu waktu debut Ula Romeni di tahun depan, terutama saat Indonesia akan ganyang Bahrain dan Cina di bulan Maret 2025, amat sangat patut dinantikan debutnya Bang Ula. Prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Australia setelah diperkuat Ula Romeni menarik untuk diulas. Apakah sang pemain akan menggusur posisi Rafael Struijk? Romeni dikonfirmasi akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Hal itu terlihat dari unggahan bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang kali ini sedikit berbeda. Ya, biasanya pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi akan berpose salaman dengan sang ketua umum. Namun, kali ini Erick hanya mengunggah foto berdua saja dengan Romeni. Proses naturalisasi pun kini dimulai. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui pemain FC Utrecht itu, yakni dari persetujuan DPR, terbitnya keputusan Presiden, pengambilan sumpah WNI, dan perpindahan federasi. Andai selesai dalam waktu dekat, Romeni tampaknya tak akan tampil di Piala AFF 2024, ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, ia diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu artinya, Romeni paling cepat debut pada laga kontra timnas Australia, 20 Maret 2025 di negeri Kanguru. Prediksi line up-nya pun cukup menarik bila memakai susunan pemain di laga melawan timnas Jepang. Melihat posisinya sebagai striker, lantas muncul pertanyaan apakah Romeni akan menggusur Struijk? Bisa jadi tidak. Sebab, ia dapat dimainkan sebagai sayap serang di kanan maupun kiri.
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia 11. 3-4-3 Martin Paes, Maes Hilgers, Jai Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Haye, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Ulla Romeni, Rafael Struijk. Pelatih, Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong dalam memilih pemain untuk skuad Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Salah satu yang menarik perhatian adalah absennya nama Eliano Reijnders, gelandang berbakat asal Belanda yang bermain di Eredivisie. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama dari Justinus Laksana, atau yang lebih dikenal sebagai Coach Justin. Coach Justin merasa aneh dengan keputusan ini. Ia mempertanyakan bagaimana seorang pemain sekelas Eliano Reijnders yang berkompetisi di Liga Top Eropa tidak mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Kalau seandainya Eliano di bench aja nggak ada dan Jakob bermain, ya emang dicoret. Ia datang jauh-jauh dari Belanda untuk dicoret. Sorry to say, enggak make sense buat gue. Tapi, mau gimana lagi, ungkapnya. Menurut Justin, Reijnders memiliki pengalaman bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan para pemain Liga 1. Oleh karena itu, sulit baginya memahami keputusan Shin Tae-yong yang lebih memilih pemain domestik. Pilihan pemain Liga 1 yang dipertanyakan. Tidak hanya itu, masuknya nama-nama seperti Hoki Caraka dan beberapa pemain Liga 1 lain semakin membuat keputusan ini terasa kontroversial. Jadi Hoki Caraka dan lainnya masuk skuad. Masa iya Eliano sejelek itu sih? Gue nggak ngerti. Masa Eliano kalah sama pemain-pemain Liga 1? Namun, itu pilihan Shin Tae-yong dan kita harus respect, tambah Justin. Keputusan ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin ada pertimbangan lain di balik pemilihan pemain, seperti kecocokan strategi atau kebutuhan spesifik tim. Coach Justin heran dengan keputusan Coach Shin Tae-yong yang pilih pemain Liga 1 daripada Eliano Reijnders. Namun, banyak yang merasa pemain seperti Reijnders seharusnya diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Evaluasi keputusan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikenal memiliki kebijakan seleksi pemain yang ketat dan seringkali menuai pro dan kontra. Meski demikian, keputusan untuk tidak memasukkan Eliano Reijnders menjadi tanda tanya besar bagi para pengamat sepak bola. Sebagai pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa, Reijnders dianggap memiliki kualitas yang bisa meningkatkan daya saing Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Coach Justin pun menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pemilihan pemain agar Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di kancah internasional. Ia menyarankan agar pemain-pemain yang sudah terbukti memiliki pengalaman di kompetisi tingkat tinggi diberikan kesempatan lebih banyak.